kabel ini nih atau KBIR 2 core 5N UPOTS ini juga dikirimin sama WiSi Audio Store dari Ali Cepet. Harga dia juga paling mahal nih dari semua kabel yang pernah Emot review. Makanya begitu ditawarin kagak mikir ya, langsung dah Emot accept. Mayan experience-nya, juga mayan ekonomi lagi pandemi. Link pembelian ada di bawah ya. Seperti biasa tetap cek kantong, jangan keracunan dan cari info lanjutan. Dan ingat bakalan kena pajak buat negara kita tercinta Indonesia. Build quality untuk KBIR 2 core 5N ini punya tagline yang pure katanya. Karena ini adalah kabel 2 core high purity atau single crystal copper yang katanya dikirim langsung, diimport langsung dari Jepang ke Shenzhen. Semoga aja ya perubahannya sesignifikan dengan speknya. Nah, untuk 5N ini ternyata jaminan kemurnian tembaga berdasarkan persentase angka 9. Misal 4N berarti 99.99, 5N berarti 99.999, dan 7N 99.99999, dan seterusnya ada ya. Adapun UPOT adalah ultra pure no continuous casting yang katanya memberikan transmisi yang lebih cepat dan menekan impedansi. Info ini Emot dapetin dari Mr. Jurgen Kroos. Thanks to Mr. Jurgen Kroos. Link penjelasan dari beliau ada di bawah tuh di deskripsi. Itu bagus banget tuh Abang Enpo buat penjelasan tentang perkabelan. Ada poin-poin yang dia buat tuh tentang perkabelan. Jangan lupa cek ya Abang Enpo. Walau tetep ya, jangan tanya yang jelimet di mari dateng, unbox tancep ngamen dah ya. Jadi user experience bukan expert, in my opinion. Untuk kabel dia itu kayak yang kemarin Emot review, KBIR 4 core 5N. Dia itu berbahan pabrik, tapi ini lebih clear dibandingkan KBIR 4 core 5N yang kemarin Emot review. Kabel bukan yang terlentur tapi juga nggak kaku kayak 4 core 5N UPOK yang kemarin Emot review. Bahannya tetap sama, besi, dan nggak ada keterangan ini baja atau bukan. Tapi dari konektor dual pin, splitter, sampai jack 3,5-nya itu menurut Emot oke banget. Dia berwarna chrome seperti ini. Nah, karena ini ngebahas kabel ya, wajib kita hukumnya fashion show. Ya, fashion show dengan KBIR Believe. NX7 Pro. Moondrop Canas Pro. Bicara microponic test ya, seperti biasa seperti review sebelumnya. Emot nggak ngebahas microponic test karena definisinya aja. Ada yang bilang microponic itu akibat gesekan dari baju, ada juga yang bilang karena induksi. Jadi Emot nggak mau masuk ke dalam sebuah kontroversi. Sound quality, percobaan dengan KZ-ADX. Nah, di mari Emot rada bingung nih. Emot nggak rasakan perubahan yang signifikan daripada kabel yang lainnya, padahal ini lebih mahal. Dan katanya dia kabel import dari Jepang, Furukawa Single Crystal Copper. Bicara teknikal memang berasa perubahan ya, dari imaging, staging sampai separasi, tapi nggak sesignifikan harganya. Nah begitu Emot coba di KBIR KB10 berasa perubahannya. Yang jelas itu sekarang bicara timbre ya atau nilai dari setiap instrumen tuh berasa lebih refill. Vokal pas di kabel bawaan tuh berasa kering ya. Nah sekarang ini berasa lebih berat lagi, lebih berbobot lagi, bahkan di suara cewek. Bass dan treble pun juga sekarang berasa lebih baik lagi, lebih detail lagi. Ini yang menarik ya, dia tidak memberikan warna, tapi setiap instrumennya itu seperti lebih refill, lebih berbobot. Bicara teknikal nih, di KBIR KB10 Emot rasakan juga lebih baik ya. Imaging sekarang berasa lebih akurat daripada kabel bawaan. Misalnya nih ya, di lagunya He Won't Go Adele ya, suara drum di awal tuh berasa lebih berbobot, lebih kental, dan juga berasa lebih lentur.
terutama di rumble-nya dibandingkan kabel bawaan yang malah berasa lebih kering kalau diadu. Staging pun Emot rasakan perubahan yang cukup signifikan ya di lagu yang sama ya. Selain kanan kirinya tambah baik ya, belakang pun sekarang berasa lebih megah dan juga cukup baik bicara posisinya. Sementara di kabel bawaan ya, kabel lamanya itu berasa lebih sempit kalau diadu. Bicara separasi, transien dari setiap alat musik itu kedengeran lebih baik. Terus juga nih yang terakhir nih ya, noise floor atau berasa gitu atau berasa kresek-kreseknya itu Emot rasakan makin baik, makin bersih, makin jernih, makin bening di setiap instrumennya. Emot berasa perubahan yang baik nih, hanya perubahannya tetap masih mesti dirasakan. Artinya kita nih nggak bakal dapetin earphone yang langsung berubah 180 derajat ya, seperti kita ganti earphone dengan tuningan yang beda. Ini benar-benar ada perubahannya, hanya tetap tidak sesignifikan kalau kita ganti earphone. Jadi yang paling mendekat itu mendingan ganti earbud, apalagi yang mengejar hanya warna. Tapi teknikal, terutama di noise floor, Emot rasakan KB Ear 2 core 5N UPOC ini confirm cakep. Konklusinya, beli kagak nih Abang Enpo? Biasa ya, always cek kantong dulu. Nabung is the best, apalagi di kala pandemik. Menurut Emot, menurut opini Emot atau in my opinionnya Emot, KB Ear 2 core 5N ini bukan untuk pemula ya. Karena bisa dibilang dia ini hampir nggak merubah tonal kayak adiknya si KB Ear 4 core 5N yang kemarin Emot review. 4 core 5N UPOC itu masih berasa ke arah warm. Nah ini 2 core 5N Furukawa nggak Emot rasakan, kecuali berasa timbre atau nilai-nilai instrumen itu berasa lebih berbobot aja. Nah bahkan ya di KZEDX pun Emot bisa dibilang hampir merasakan perubahannya itu minim banget ya. Memang jauh dari harga dan sangat mungkin ya kemampuan driver si KZEDX yang nggak bisa dipush lagi sama ini kabel. Begitu Emot coba di KBR KB10, Nice ACK NX7 Pro, KBR Believe, berasa ya perubahannya seperti yang Emot bahas di atas. Timbre lebih vivid, teknikal tambah baik dengan noise floor yang nambah bening, in my opinion. Tapi tetap ya, kebutuhan source yang baik juga diperlukan untuk bisa memaksimalkan ini kabel. Misalnya file FLAC 24 bit, player yang mampu memainkannya. Emot melihat banyak memberikan perubahan yang signifikan. Dah ya gitu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Cari info lanjutan. Tetap keren, tetap santai. Subscribe, like, and comment. Bye.